Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di bagian-bagian akhir dari Kitabus Shalah. Terakhir kita bahas tentang bab salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah lebih dari separuh pembahasan di bab salatul Aidaini ini kita selesaikan. Tinggal barangkali beberapa poin saja sebelum kita nanti pindah ke bab zakat, atau maaf, Kitabus Zakah. Terakhir kemarin pembahasannya tentang qada'u sholatil Id, qada' salat Id. Yang dimaksud qada' salat Id itu adalah pelaksanaan salat Id yang mundur sehari dari jadwal yang seharusnya. Karena memang sebelumnya tidak diketahui atau belum diketahui bahwa hari itu sudah masuk tanggal 1. Karena tidak bisa berhitung, Rasulullah SAW menyampaikan, kunna ummatun ummiyatun, kami ini adalah kaum umat yang ummiyah, yang minim literasi kalau bahasa sekarang, yang buta aksara kalau kasarnya. Kata Rasulullah SAW, kami ini adalah umat yang buta aksara. Akehan sing gak iso maca, gak iso ngitung timbang sing iso. Apakah tidak ada yang bisa baca? Ada. Apakah tidak ada yang bisa berhitung? Ada. Tapi lebih banyak masyarakat itu tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Karena lebih banyak yang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, yang diandalkan adalah apa yang didengar dan apa yang dilihat. Apa yang didengar dihafalkan, apa yang dilihat diceritakan. Kita barangkali pernah mengamati anak kecil ya, sing dereng saged maca. Ya, mungkin Rasa, mungkin Aza, mungkin yang seusia itu, yang belum bisa baca, belum bisa berhitung. Apa yang diandalkan? Pokoknya sing diomongno wong niku sing ditiru, niku sing dihafal. Napa sing didelok nggih niku sing ditiru, nggih niku sing dilakoni. Belum bisa berhitung. Nabi SAW menyatakan, kami adalah kaum yang buta aksara. La naktubu wa la nahsub. Nulis gak iso,
ngitung ya belum bisa. Karena itu untuk menentukan satu Ramadan, menentukan satu Syawal, menentukan hari pertama setiap bulan Qamariyah, Nabi SAW memerintahkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Poso sampean nek wis ketok bulan sabit hilal. Buka sampean hari rayalah maksudnya kalau sudah melihat hilal bulan. Niku asal usulnya begitu. Lha napa men saged ngitung? Kalender mboten duwe. Karena itu perhitungannya berdasarkan peristiwa. Kapan Muhammad lahir? Tahun gajah. Jadi mesti kalau mau menyebut waktu itu disesuaikan dengan peristiwa. Tahun di mana Nabi ditinggal oleh paman beliau, istri beliau Khadijah. Oh diarani amul husni, tahun susah. Jadi begitu. Nah coba wong mriki sing jaman biyen, ya, nek umpama ditakoni tentang peristiwa tertentu kapan, niku mboten saged nyebut tahun. Yang disebut adalah peristiwa. Ngoten. Sehingga tidak aneh kalau kemudian dalam menentukan tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan bisa jadi kurang akurat, bisa jadi karena tidak ada kalendernya. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang bisa dilihat. Maka ketika kesulitan untuk menentukan tanggal 1 karena cuaca kurang mendukung, ya sudah digenapkan jumlah hari dalam bulan itu. Ternyata setelah dilanjutkan puasanya sampai hari ke-30, datanglah rombongan, datanglah kelompok musafir dari luar kota, masuk kota Madinah. Mereka bersumpah, bersaksi bahwasannya kemarin itu sudah lihat hilal. Fa amarahum Rasulullah ayyuftiru. Maka Rasulullah memerintahkan untuk para sahabat supaya membatalkan puasa. Padahal niku wis kira-kira mari asar, kari bukoe. Begitu. Dan perintah beliau wa ayakhruju ila aidihim minal ghad, dan juga supaya mereka tetap keluar sholat id besoknya. Mestine kan nek niku tanggal 1 kan wis kliwatan. Mestine nek wis sore wingi tanggal 1 kan isuke pun paginya sudah sholat id. Ternyata karena tidak tahu tadi itu, karena perhitungannya itu memang tidak didasarkan perhitungan kalender, didasarkan pada penglihatan mata biasa, yang itu kemudian mungkin sekali terhalang oleh cuaca,
maka penentuannya menjadi kurang akurat. Dianulir oleh Nabi SAW, besoknya tetap dilaksanakan sholat id. Sholat id kok tanggal loro? Nah, ini ada sholat id tanggal loro, dan itu terjadi, gitu ya. Cuma nek pun ngapek pendapat niku ojo dipilih enake. Nutup poso tanggal 29 riyayane melok 2 dina kas kan. Ya itu. Soale sing riyaya hari kedua sik luwih akeh. Tapi posone aku melok sing tanggal 29 ha iki kan. Iki golek pendapat dari sak enake dhewe kan itu ya. Nah, itu. Ya karena kita sekarang itu tetap ada peluang untuk berbeda penentuan, karena yang satu menggunakan kriteria yang berbeda dengan yang lain. Sebenarnya semua sudah pakai kalender sekarang, itu semua sudah pakai kalender. Muhammadiyah pakai kalender, pemerintah pakai kalender, NU pakai kalender. Setiap hari kita beribadah pakai kalender. Cuma khusus sholat id, khusus ibadah Ramadan, rupanya sesuai dengan perintahnya sebagian umat Islam, kalau di Indonesia sebagian besar umat Islam masih menggunakan perintah Nabi deloken. Nah begitu. Ya jadilah beda tadi itu. Resikonya tetap selisih, gitu ya. Baik, dari peristiwa inilah diambil kesimpulan sholat id tetap iso diqadha, tapi syaratnya ngene iki wau, encehne sadurunge dak tahu. Baik, sekarang pembahasan berikutnya kita lanjut. Terakhir kemarin insyaallah di situ kita. Sekarang pembahasan selanjutnya al-la'bu wal-lahwu wal-ghina'u wal-aklu fil a'yad. Ya. Seneng-seneng, pesta-pesta, nyanyi-nyanyi, mangan-mangan di hari id. Nah. Al-la'bul mubah, ya, main-main yang mubah, wal-lahwul bari, ya, dulinan sing bari bersih, maksudnya sing mboten nenten haram-harame, nah, gitu ya. Enten niku. Ya kita lihat contohnya nanti. Wal ghina'ul hasan, nyanyi sing apik. Zalika min sya'airiddin. Yang demikian itu termasuk syiar agama. Saya lanjutkan dulu, nanti kita simpulkan ya. Allati syara'aha Allahu fi yaumil id. Yang itu ada syariatnya menurut Allah di hari id. Tentu syariatnya tidak dalam bentuk ayat Al-Quran, tapi dalam bentuk praktek yang dibolehkan, gitu ya. Riyadhatan lil badan, ya kayak olahraga awak. Riyadhah itu olahraga, lil badan, ya kayak olahraga awak. Ono nyanyi, ono seneng-seneng, ono mangan-mangan. Riyadhatan lil badan, untuk riyadhahnya, untuk latihannya, untuk olahraganya badan. Wa tarwihan anin nafsi, dan untuk tujuan napa nggih? Rekreasi jiwa. Atine cake seneng.
Qala Anas, sahabat Anas menceritakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi SAW datang ke Madinah, artinya hijrah nang Madinah, pindah ke Madinah itu. Walahum yaumani yal'abuna fihima, sementara orang Madinah itu punya 2 hari yang itu dia dipakai oleh orang Madinah 2 hari ini untuk seneng-seneng, untuk rekreasi inilah ngoten nggih. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma yaumal fitri wal adha. Temen wis ganti sapa Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dengan keduanya. Napa keduanya niku? Hari Idul Fitri dan Idul Adha sebagai ganti gawe seneng-seneng wau khairan minhuma, yang lebih baik dari 2 hari sing lawas sing sampean duwe iku. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Jadi orang Madinah niku punya 2 hari khusus, biasane seneng-seneng rekreasi, enggak, santai-santai, enak-enak pokoknya. Itu hari rayanya. Karena syariat Idul Fitri, Idul Adha itu sudah dimulai sejak beliau di Madinah, maka beliau mengatakan wis diganti karo Gusti Allah hari rayane karo Idul Fitri, Idul Adha. Loh, bentuknya apa? Tidak ada dalam hadis ini, tapi ada dalam riwayat yang lain, ceritane Aisyah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, innal habasyah kanu yal'abuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi 'idin fattala'tu min fawqi 'atikihi fataqta'a liya mankibaihi faja'altu anzuru ilaihim min fawqi 'atikihi hatta syaba'tu summan saraftu. Innal habasyah, wong ireng-ireng golongane Bilal, sinten maneh? Jadi para budak dari Habasyi, dari Ethiopia yang datang ke Madinah, ya, dan kemudian sebagian dari mereka masuk Islam. Kata Aisyah, mereka itu biasa main-main di depan Rasulullah SAW pada hari itu, joget-joget, ya, seneng-seneng, musiknya ya musik sana. Fattala'tu min fawqi 'atikihi, maka saya menyaksikan, aku ndelok, ya, dari atas leher beliau. Fataqta ali mangkibaihi, jadi ngintipe ndugi pundake Nabi. Aisyah niku gendong mburi kira-kira ngoten. Teko mburine Nabi, kate ndelok langsung dhewe isin. Nah, Nabi ngadeg ndeloke ndugi mburine Nabi. Faja'altu anzuru ilaihim min fawqi 'atikihi, maka saya menyaksikan mereka itu bersenang-senang dari atas lehernya Nabi. Hatta syaba'tu suman saraftu, sampai saya puas. Syaba'tu itu kenyang,
sampai aku warak. Maksudnya warak delok ngono sampai blenger. Suman sorof tu kemudian saya berpaling, mari wis cukup. Dalam riwayat yang lain ini menyebut Aisyah niku wedi kalau bapake Abu Bakar. Dakhala alaina Abu Bakrin fi yaumi idin wa indana jariyatani tadhkurani yauma bu'atsin yaumun qutila fihi sanadidul ausi wal khazraj. Faqala Abu Bakrin ibadallah amusmurus syaitan qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin inna likulli qaumin aidan wa innal yawma aiduna. Wa lafzul Bukhari qalat Aisyah dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bighina'i bu'atsin fattaja 'ala al-firash wa hawwala wajhah wa dakhala Abu Bakrin fantaharani wa qala mizmaratus syaitan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqbala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala da'huma falamma ghafala ghamazahuma fa kharajata wa kana yawma 'idin yal'abus sudan bidarqi wal hirabi fa imma sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzurin faqultu na'am fa aqamani wara'ahu khatti ala khattihi wa huwa yaqul dunakum ya bani arfadah hatta idza malaltu qala hasbuk qultu na'am qala fadhhabi. Hadisnya nang Bukhari dan Muslim niku luweh cetha, luweh lengkap. Cuma kita baca saja yang tadi sudah saya baca teksnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Abu Bakar itu datang ke rumah kami, maksudnya ke rumah saya dan Nabi pada hari Id, pada waktu hari Id. Dan kami itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, punya dua jariyah. Jariyah nek kira-kira sakniki nggih ART lah. Ya. Duwe ewang loro wedok-wedok. Ya. Keduanya itu nyanyi-nyanyi, isine lagune iku peringatan hari Bu'ats. Hari Bu'ats. Jadi hari Bu'ats itu adalah hari yang diperingati oleh orang Madinah karena di situ ada momen perang Aus dan Khazraj, ngoten lho. Ya, yang di situ menanglah salah satunya, gitu ya. Jadi orang Khazraj kalah ambek wong Aus dan Khazraj. Nah itu digawe hari senang-senang. Nah jariyah niki rupane nggih nyanyi-nyanyi tapi tema lagune niku wau ngoten pada hari Id. Semerap ngoten Abu Bakar muni, "He wong-wong, ibadallah, hambai Allah." Iki kok kaya trompete setan ngene kabeh. Abu Bakar gak seneng. Ya, iki lagune setan kabeh ngoten. Dan itu dibaleni ping 3. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, saben-saben umat kaum iku duwe hari raya. Dan hari ini adalah hari raya kita. Ya ojo kereng-kereng nemen." Kira-kira ngoten. Itu Rasulullah SAW.
Dalam riwayat yang lebih lengkap menggabungkan cerita Aisyah yang di depan dan yang di belakang, itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah masuk di rumahnya Aisyah, itu artinya di ruangan di situ ada 2 jariyah tadi itu. Ya, ewange Aisyah loro wedok-wedok. Itu keduanya tughanniyani, nyanyi bighina'i bu'atsin, dengan nyanyian bu'ats. Bu'ats tadi itu ya, perayaan menangi orang Aus atas Khosraj. Jadi ono topike menang itu seneng akhirnya gitu. Fattaja'a 'alal firas. Mengetahui ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam klesetan nang dukur kasur. Nabi SAW berbaring di atas tempat tidur. Wa hawwala wajhahu, dan beliau menolehkan wajahnya, mengubah wajahnya. Tidak disebut noleh teng pundi. Artinya gak didelok. Sing niku wau sing nyanyi gak didelok, Nabi mek wis klesetan ngoten tok. Wa dakhala Abu Bakrin. Lho, marino kok ditututi enten Abu Bakar melbu. Fantaharoni, kata Aisyah. Abu Bakar itu ayah Aisyah. Fantaharoni, aku di seneni, disentak. Wa qala, dan ngomong, mismaratus syaitan indan Nabi sallallahu. Ngene iki ya, sulinge setan ngarepe Nabi. Nah, begitu. Gak pantes. Faqbala alaihi Nabi sallallahu. Akhirnya Abu Bakar diparani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi kemudian mengatakan, da'huma, jarno po. Falamma ghafala ghamaz tuhuma fakharajata. Nah, Abu Bakar pun tidak omong-omongan kali Nabi, lali. Maka 2 orang yang nyanyi tadi itu digurak metu kali Aisyah. Sampeyan metu. Keduanya keluar. Wa kana yauma idin, itu hari Id. Yal'abus Sudan bidarqi wal hirabi. Di situ orang-orang Sudan, orang-orang Ireng ikut main-main alat musik gitu loh. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada saya, maaf, fasa'altun Nabi SAW, maka saya kemudian minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ya kepingin delok lah. Nabi SAW berkata, tashtahina tanzurin, sampean kepingin delok wong seneng-seneng nang arep nika. Faqultu na'am, maka saya jawab nggih. Fa aqamani wara'ahu, maka Nabi SAW mengajak saya berdiri di belakang beliau. Khaddi ala khaddihi, janggutku nang janggute Nabi. Jadi enten mriki kira-kira ndukure pundak. Nah, ndeloke ndukure pundak. Awake nang nguri, tapi ndeloke nang ndukure pundak. Khaddi, pipiku iku nang pipine Nabi. Nah, ndeloke ngono. Setengah digendong ngoten. Enten burine, mboten setengah digendong, enten burine ngoten. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan, dunakum ya bani Arfadah. Ya, rodok cidek, wong ireng-ireng rodok cidek ini gitu ya. Hatta idza malaltu, sampai saya itu sudah bosen, wis tuwuk. Qala, beliau bertanya kepada saya, hasbuki, wis cukup sampean? Qultu na'am, saya jawab iya. Qala fadhhabi, ya wis ngono sampean ngalih.
Aisyah gitu. Qala al-Hafidz fil Fathi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari mengatakan warwa Ibnu Saras min tariqi Abi Zanad an Urwah an Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam qala yauma idzin la ta'lamu yahudal Madinah anna fi dinina fashah inni buistu bihanifiyatin samha. Maaf, li ta'lama yahudul Madinah, mohon maaf, anna fi dinina fashatun inni buistu bihanifiyatin samha. Wong Yahudi Madinah ceru bahwa di dalam agama Islam itu ada keluasan, kelonggaran. Sungguh saya diutus membawa agama Islam yang lurus sekaligus samhah, sing luwes, gitu ya. Wa inda Ahmad wa Muslim an Nubaisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Hari tasyrik itu sebenarnya hari mangan-mangan. Ya, hari banyak orang nyuguno ngombe. Sekaligus hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek enten wong sakniki napa perayaan napa misalnya Muharram gawe acara pawai ngono. Monggo pawai gitu kan. Cuma iki ngoten ngerime cek gak kebacut niku menjadi penting gitu ya. Jadi kita itu tidak melarang dengan larangan yang kaku, tapi juga tidak membiarkan sehingga orang itu kebablasan. Nah itu penting. Kalau maulid Nabi, maulid Nabi kau ono tapi milad ono. Maulid Nabi kau ono tapi bentahun peringatan sekolahan, bentahun peringatan macam-macam. Nah, yang tidak boleh itu adalah aspek ibadahnya. Ngoten lho. Cuma kadang-kadang wong niku mboten saged misah. Iki sakjane ya perkara sekedar mengingat sejarah Nabi, apa nang jerone ono macam-macam ritual yang wah niku sing campur-campur. Oh nek ada bisnis enten mawon bisnis. Haji dan umroh niku bisnis tok isine. Haji kali umroh niku bisnis tok. Kayak iso tawaf dhewe ana bayar iso. Ya gak bisnis tok. Selama diizinkan secara syariat, gak masalah. Engko masalah wong niku nglakoni ku encene murni gawe bisnisan ya iku niate ya iso oleh bisnis tok, gak oleh apa-apa kan ngoten. Wajib wong mboten saged mlaku dhewe tarife 12 juta. Tarif 12 juta itu untuk paket tawaf kudum. Ya. Sak-saine nggih. Mantun niku napa jenenge? Lempar jumroh ambek tawaf ifadah. Pun paketan niku 12 juta. Jadi kira-kira nek dikerjakno butuh waktu mek 3 dino, petang dino lah. Ya. Niku nek dihitung dinone, nek dihitung jame dilu. Ya. Tawaf kudum sak-saine ya paling suwe sak jam setengah lah. Ya. Nek pakete niku tok kira-kira dhuwit saniki 800 sampai 1 juta. Mungkin lempar jumroh ya, rata-rata di sana ya wis ping 3 wis mari ya. Tambah tawaf ifadah
niku diarani bisnis ya sing penggaweane ngono mbek nyurung niku oleh akeh. Niku sik ngoten nih. Lah sampean niku teko hotel dipindah nang kono urusan bis. Nggih. Pinten wisan? Jutaan orang diangkut dalam enten duwike kabeh. Lho kate gratis kate sapa sing bayari masalah kan ngoten. Ya enggak apa-apa lah. Asal wajar gitu ya. Wajar. Baik, itu tentang bersenang-senang di hari Id. Kita itu yang sulit itu karena kita itu melaksanakan aktivitas termasuk kesenangan ritual itu gak wadek mikir itu sing garai angel. Kalau kita bisa rasional, wong seneng-seneng itu biasa, ngoten lho. Enten batese. Tapi kalau sudah kabeh iku dibawa perasaan kuwabe. Dibawa kebiasaan dan perasaan, wah wis campur dadi ini. Apalagi masuk keyakinan. Wong riya ya kok. Wong ana napa jenenge? Muharram kok gak ono apa-apa ngene ya misale. Wah, misale sudah masuk keyakinan nek gak ngono salah iki masalah. Ya. Nah, njogo mencampur, jangan sampai campur. Ya. Kita itu kan punya kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kita tidak diatur di dalam agama. Klambi model ngene. Cuma kadang-kadang gak kopian iku ya gak salat gak kopian. Sejak kapan wajib kopian? Tapi itulah disebut al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu kadang memang jadi hukum. Ngoten lho. Nah nek sampean nang komunitas, nang kelompok yang kebetulan semua orangnya nek salat iku kopian kabeh, sampean gak kopian dhewe nek kemudian diplero nggih wis resiko sampean menengahi gak usah protes ngoten lho. Karena kita orang baru di situ gitu loh. Gitu. Padha karo sampean ngeten iki, klambi model biasa-biasa ketekan wong gawe coba wis ora wapet ngene iki wong teko ndi ya padha mek ngoten. Nah. Baik, saya lanjut. Yang ke-14 fadlul amali shalihi fi ayyamil ashri min Dzulhijjah. Keutamaan beramal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam. Nabi SAW nate sanjang pernah berkata, tidak ada hari-hari di mana beramal soleh itu di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari pertama Dzulhijjah, yakni ayyamal ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah. Mosok jihad fi sabilillah mboten saged ngalahno amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk jihad di jalan Allah gak iso ngalahno. Illa rajulun, kecuali ana sing iso ngalahno iku adalah orang kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji bi syai'in min zalika, sing korban nyawa korban harta terus gak balik maneh, artine mati syahid. Ya nek encene jihad terus mati syahid ya apik, jihad mati syahid ngoten lho. Nek jihad tok balik oleh ghanimah ya sik apian amal gitu. Nah begitu. Nah bisa salah. Baik. Hadis riwayat jamaah illa Musliman wan Nasa'i.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Itu hadisnya sahih. Wa an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wa la habbu ilallahi al-amal fihinna min hadhil ayyamil ashar fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Sama, cuma enten imbuhane, maka perbanyaklah kalian di 10 hari bulan Zulhijjah itu dengan tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, wa tahmid dan alhamdulillah. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Ini jadi dasar kenapa ono takbir keliling. Ya. Zaman Nabi tidak ada. Nabi hanya memberikan contoh amalan yang baik di 10 hari bulan Zulhijjah itu, yaitu banyak bertakbir, banyak mengucapkan alhamdulillah, banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya apa bentuke mboten disebutkan, tapi prakteke sanes prakteke Nabi. Ibnu Umar, Abu Hurairah, keduanya keluar ke pasar fi ayyamil ashri, pada hari-hari yang 10 itu. Yukabbironi, karo-karo metu nang pasar takbir, nek cara mriki takbiran. Wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan orang-orang melok takbiran ngikuti Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari. Begitu ya. Baik. Niku Ibnu Umar kali Abu Hurairah. Tapi enten sahabat sing mengambil cara lain. Wa kana Sa'id bin Jubairin idza dakhala ayyamal ashri ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Sementara sahabat Sa'id bin Jubair nek pun 10 dino pertama bulan Zulhijjah niku ngamalno amalan-amalan kebaikan, tidak disebut secara khusus, itu keras sekali sampai hampir gak mampu. Nah, gitu ya. Praktek mau loh. Praktek tadi itu adalah ini adalah 10 hari yang lebih baik di sisi Allah untuk amal soleh, lebih dicintai daripada hari-hari yang lain. Nah, gitu. Ya apa prakteknya? Para sahabat nek gak ditentokno akhirnya praktek dewe-dewe, ya, gitu ya. Hatta ma yakadu yaqdiru alaihi, sampai koyok-koyok Said bin Jubair gak mampu nglakoni, gitu ya, saking sorone. Wa qala al-Auza'i balaghani anna al-amal fil yaumi min ayyamil ashar ka qadri ghazwatin fi sabilillah yusamu naharuha wa yuhrasu lailuha illa ay yahtassam ru'un bi syahadatin. Qala al-Auza'i haddatsani bihadzal hadits rajulun min Bani Makhzum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Auza'i, enten sing ngabari, ada yang memberitahu saya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu amal itu senilai perang di jalan Allah. Lah ya napa? Yusamu naharuha, awane digawe poso, wa yuhrasu lailuha, bengine gawe melekan. Illa ayyakhtassa imru'un bi syahadatin, kecuali kalau seorang mau khusus untuk syahadah, untuk ikut perang, gitu ya. Qala al-Auza'i mengatakan lagi, hadis ini saya peroleh dari seorang laki-laki Bani Makhzum.
Dalam riwayat lain Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi yata'abbadu lahu fiha min ashri dzilhijjah yu'talu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah orang beribadah di dalamnya daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Karena apa? Setiap harinya kalau itu dipakai puasa, itu sama dengan puasa setahun. Bendinone poso sedinone padha ambek setahun. Dan sholat malamnya setiap malamnya sama dengan Lailatul Qadar. Ya. Napa niku sama persis? Mboten. Ngeten niki hadis berupa perumpamaan menunjukkan besarnya, gitu ya. Napa dadi padha ambek Lailatul Qadar? Bisa dipakai begitu perhitungannya, itu kayak gampang notok, gitu loh. Kayak gampang no hitungan. Baik. Ini bagian-bagian akhir, saya lanjut. Istihbabut tahniah bil Id. Disunnahkan untuk memberi ucapan selamat hari Id. An Zubair bin Nafir qala kana ashabu Rasulullah sallam idzal taqaw yaumal Id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat Rasulullah SAW nek ketemu pada hari Id niku saweneng ya bungah ambek ndonga, padha ndonga, muga-muga kabeh ibadah sampean, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ucapan selamat. Baik. Yang 16, takbir di hari-hari salat Id. At-takbiru fi ayyamil idaini sunnatun. Takbir di hari-hari Id itu sunnah. Kalau Idul Fitri dalilnya apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lana Idul Adha wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ini ayat tentang haji, gitu ya. Nah, sekarang kapan takbirnya? Jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat anna takbir di salat di hari raya Idul Fitri min waktu khuruj ila shalah ila ibtidail khutbah, itu dimulai sejak keluar untuk menuju tempat sholat sampai selesainya khutbah. Baik. Tapi enten sing pendapat. Qala qaumun at-takbiru min lailatul fitri idza ra'aul hilal hatta yaghdu'a ilal musalla wa hatta yakhrujal imam. Enten sing pendapat pokoknya mulai ditetepno tanggal 1. Wah, pemerintah mutusno hari ini sudah masuk 1 Idul Fitri ya. Mulai saat itulah takbiran. Sampai kapan? Sampai selesai sholat, sampai imam naik. Jadi enten pendapat itu. Tapi tadi sudah diberi catatan, sebagian besar ulama mulai keluar menuju tempat sholat Idul Fitri sampai khutbah selesai, gitu ya. Sementara wa waktuhu fi Idil Adha min subhi yaumi Arafah ila asri ayyamit tasyriq wa hiya al-yaumil hadi ashar wa thani ashar wa thalis ashar min Dzulhijjah. Nah, nek Idul Adha di sini disebut kalau Idul Adha iku mulai subuh hari Arafah. Hari Arafah tanggal
songo. Kinsik nggih. Sampai selesai hari tasyrik. Hari tasyrik ya 11, 12, 13. Berarti songo 10, 11, 12. Cuma songo niku mulai subuhne mboten mulai maghribe. Nek waktu pergantian hari itu kan maghrib. Gitu. Mulai menene subuh sampai tanggal 13. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan, lam yathbut fi syai'in min dzalika 'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun. Ngeten iki gak ono hadise. Wa sahhu ma warada fihi 'anis sahabah qaulu Ali wa Ibnu Mas'ud innahu min subhi yaumi Arafah ila asri akhir yaumi ayyami Mina. Nah, sing enten niku mulai subuh tanggal 9 sampai selesai hari tasyrik itu omongane Ali karo Abdullah bin Mas'ud. Sanes dugi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi gampang. Ya. Ya napa niki? Ya wis. Ya mulai ini kaya salat Idul Fitri. Ya mulai ini mari budal metu ae gitu. Tapi sekali lagi tadi ada yang memulainya bahkan sejak subuh hari Arafah. Utawa kaya wau salat Idul Fitri bengi masuk tanggal 1 ya, gitu ya. Jadi pun kagetan. Ya, ngeten iki pun kathah. Ya. Dan dengan cara inilah akhadha Syafi'i wa Ahmad wa Abu Yusuf wa Muhammad wa huwa mazhabu Umar wa Ibnu Abbas. Cara ngeten niki digawe kali Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad. Ini pendapat yang biasa dipakai Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab. Pun ya? Terakhir, oh pun niki terakhir ya, terakhir. Wah, tentang ucapan takbirnya, ya riwayatnya yang banyak ya, misalnya adalah dari Umar dan Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Pun saya kira demikian. Insya Allah di pekan akan datang kita bahas tentang bagian berikutnya, Kitabuz Zakah, bab zakat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.